Assalamualaikum Bres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 1899, seorang penjelajah bernama Lauren Weddell itu mendaki pegunungan Himalaya, dan di sana dia menemukan satu yang sangat mengejutkannya, yaitu jejak telapak kaki yang diduga dibuat oleh sesuatu yang mirip manusia, karena jejak telapak kaki manusia, tetapi berukuran sangat besar, dan secara anatomis ada sedikit perbedaan dengan jejak telapak kaki manusia biasa, yaitu bahwa jempolnya terlalu besar dan kemudian telunjuk kakinya itu juga lebih besar daripada proporsi manusia. Nah, ini heran, dia kemudian bertanya kepada orang-orang, kepada para penduduk lokal, dan banyak di antara penduduk lokal itu yang dengan antusias menjawab, ya memang di sana memang ada sesuatu, ada makhluk kera besar berbulu lebat yang begini dan begitu dan sebagainya. Weddell skeptis sebenarnya dengan pernyataan-pernyataan itu, karena orang-orang yang ditanya kebanyakan menjawab dengan berkata bahwa ya katanya begitu, orang-orang bilang di sini begitu, semua orang juga pernah mendengar yang begini dan sebagainya. Tidak ada pernyataan yang spesifik yang merupakan pengakuan asli bahwa ada orang yang pernah melihat makhluk itu. Tapi betapapun dia sangat skeptis, tetapi dia tetap saja menuliskan dalam bukunya Among the Himalaya, yang konon katanya di sana ada makhluk besar berbentuk primata raksasa dan sebagainya. Sejak saat itu orang-orang barat menjadi semakin tertarik pada Himalaya, dan ekspedisi ke pegunungan itu menjadi lebih banyak daripada biasanya. Dan akhirnya di tahun 1900-an sampai tahun 2000-an itu lebih banyak orang yang datang ke sana, dan lebih banyak orang yang mengaku melihat dengan mata kepala sendiri, bahkan memotretnya, bahkan ngambil nya, bahkan ngambil sampel bulunya yang diklaim sebagai sisa-sisa dari makhluk yang namanya Yeti itu. Apakah benar makhluk itu benar-benar ada? Ya, tentu saja ternyata tidak. Karena di tahun 2000-an ke sini banyak sekali media-media yang akhirnya memberikan sebuah klarifikasi bahwa yang ditemukan itu sebenarnya bukan Yeti berbentuk makhluk primata berukuran besar dan begini dan begitu, tetapi adalah beruang. Beruang yang sering terlihat di sana. Biasanya beruang itu bisa berjalan dengan dua kaki, dan untuk orang yang melihat dari jarak jauh, melihat beruang dengan berjalan dua kaki mungkin akan mengira itu sebagai makhluk primata berukuran besar dan lain sebagainya, karena sudah termakan sama histeria. Termasuk juga spesimen atau sampel bulunya, sampel kotorannya dan sebagainya, itu sudah dikonfirmasi itu adalah milik dari beruang. Termasuk juga jejak telapak kakinya itu yang katanya mirip dengan manusia tetapi berukuran besar, sebenarnya adalah jejak beruang, tetapi kaki depannya atau jejak kaki depannya itu ditimpa oleh jejak kaki belakangnya, sehingga berbentuk secara kebetulan menjadi menyerupai jejak telapak kaki manusia atau mirip jejak telapak kaki manusia. Begitu. Nah, setelah berita itu dikonfirmasi bahwa ternyata Yeti itu tidak ada, bahwa Yeti itu hanya sekedar beruang dan lain sebagainya, apakah ada orang yang dirugikan? Ya, tidak ada. Apakah ada yang diuntungkan? Juga tidak ada. Sebenarnya justru ketika berita itu masih berupa mistisme atau masih berupa misteri, itu menjadi sebuah industri yang sangat besar. Banyak studio-studio yang menjadikannya sebagai latar sebuah film. Ada komik-komik yang menjelaskan bahwa di situ memang ada yang namanya Yeti, Tintin pernah ketemu sama Yeti dan lain sebagainya. Artinya misteri itu menjadi sebuah industri besar. Bahkan orang-orang barat datang berbondong-bondong ke Himalaya bukan hanya untuk menjelajah dan menaklukkan puncaknya, tetapi juga karena banyak yang penasaran jangan-jangan di sana ada makhluk purbakala atau makhluk misterius yang sampai sekarang belum teridentifikasi. Begitu kan? Ini lagi-lagi sekali lagi harus ditekankan adalah sebuah industri yang sangat besar. Kalau misalkan Baraya hidup di tahun 90-an, Baraya suka nonton Smackdown, misalkan di situ ada salah satu gimmick pegulat yang namanya itu adalah Yeti. Ini unik karena tingginya itu, orangnya itu tinggi banget gitu, 218 cm gitu ya, lebih tinggi daripada The Big Show gitu. Terus pakai balutan kayak mumi gitu, jalannya juga kayak mumi, tapi namanya Yeti gitu. Ya apapun itu, walaupun gimmicknya jelas itu gagal dan dia kayaknya nggak muncul-muncul lagi karena malu dengan itu, tapi sekali lagi harus ditekankan bahwa misteri itu ternyata menjadi sebuah industri. Nah, maka di episode ini kita akan mencari perspektif lain yang lebih optimistik untuk melihat klinik mistik, magis, dan hal yang semacam itu. Kan di banyak episode kita sudah jelaskan bahwa itu berbahaya, itu jelek, itu menghancurkan, itu memotivasi seseorang untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya. Ya, itu benar. Ya, itu benar.
umur. Itu benar. Tetapi mari sekarang di episode ini kita cari pengimbangnya, bahwa bagaimanapun segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada manfaatnya, termasuk juga klinik. Jadi ayo kita mulai. Saya pernah berjumpa dengan pesulap merah, dan itu adalah kolaborasi pertama saya dengan tokoh yang besar gitu. Dan kalau Baraya nonton videonya itu kacau sekali, butut sekali, apa-apanya juga jelek, khususnya gara-gara saya memang belum terbiasa, atau saya belum pernah sebenarnya untuk bikin collab dalam skala yang sebenarnya pada waktu itu sangat besar. Nah, ya selain hal yang jelek-jelek seperti itu tentang saya menemukan bahwa pesulap merah itu adalah seorang pemuda yang memiliki idealisme, seorang pemuda yang memiliki tekad kuat, dan tentu saja keberanian, atau untuk beberapa perspektif mungkin adalah sebuah kenekatan gitu. Karena dia berhadapan dengan banyak orang yang memiliki pengikut banyak. Dulu-dulu dia terkenal pertama kali ketika dia berantem sama pendekar dari Lampung, dan dia menunjukkan bahwa apa yang menjadi atraksinya di channel YouTube-nya itu sebenarnya adalah sebuah kebohongan dan kebohongan. Perseteruan itu luar biasa, melambungkan namanya, dan di sisi lain membuat pendekar perempuan itu sampai sekarang dibully terus-terusan, dan penontonnya menjadi sangat-sangat sedikit. Berarti dalam hal ini 1-0 pesulap merah menang. Kemudian beliau juga akhirnya kemarin tanding lagi dengan Gus Samsudin, yang akhirnya menunjukkan lagi bahwa Gus Samsudin itu penuh kebohongan, penuh trik, penuh tipuan dan sebagainya, dan alat-alat yang dia gunakan sebenarnya adalah alat-alat murahan dan sebagainya, yang kala itu pesulap merah lagi-lagi menang 2-0. Pesulap merah makin melambung namanya, dan Gus Samsudin sampai sekarang dianggap ODGJ, dianggap hal-hal yang semacam itu. Nah, sekarang ada lagi tanding. Sekarang berarti untuk yang ketiga kalinya melawan influencer besar, yaitu Ida Dayak. Ida Dayak katanya sakti, katanya ahli, dan ketika pesulap merah menunjukkan bahwa ini sebenarnya ahli tulang biasa, mistiknya bohongan, kesaktiannya bohongan dan sebagainya, ternyata ada sekelompok yang mewakili satu suku bangsa tertentu yang merasa tersinggung dengan pernyataan ini, dan kemudian datang katanya ke Jakarta untuk bikin ini itu. Kita nggak tahu bagaimana hasil akhirnya, apakah pesulap merah masih akan tetap menang atau tidak. Tapi dalam hal ini sekali lagi ya, mari kita melihat jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Gus Samsudin, ditunjukkan oleh pendekar dari Lampung itu atau Ida Dayak, sekali terlepas benar atau salahnya, bisa saja manfaatnya besar gitu. Coba kita misalkan lihat yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin gitu ya. Ada di India itu seorang yang mengaku sangat sakti, sedemikian sampai pengikut-pengikutnya menganggap bahwa dirinya itu Tuhan, dan orang-orang yang menentangnya menganggap bahwa dirinya itu adalah perwakilan Dajjal gitu, atau setan gitu. Karena dia punya ilmu sihir yang sangat banyak, punya kesaktian yang sangat besar, kliniknya juga besar, itu Turais atau Tongeret itu juga berbunyi dan lain sebagainya. Nah, terlepas apakah itu melakukan tipuan atau tidak, pada faktanya adalah orang-orang yang menjadi pengikut dari Sai Baba itu adalah orang yang akhirnya menemukan jalan spiritual yang lurus. Hidupnya menjadi lebih baik, perlakuannya menjadi lebih baik, lebih sopan dan lain sebagainya. Dia lebih banyak berderma kepada masyarakat dan sebagainya. Banyak orang yang merasa tercerahkan, banyak orang sakit yang sembuh lagi dan lain sebagainya. Sekali lagi, terlepas apakah beliau itu penipu atau bukan, tetapi ada manfaatnya, yaitu banyak orang yang akhirnya menjadi orang yang lebih baik, lebih damai dan menikmati hidup ketika berjumpa dengannya. Begitu kan? Dan itu lagi-lagi adalah sebuah industri besar, karena uang di sana berputar dengan sangat-sangat besarnya. Termasuk juga ketika beliau meninggal, kemudian ada orang Indonesia yang mengklaim, seorang pendeta ya, seorang pendeta yang mengatakan, oh dia itu kesaktiannya hampir setara dengan saya, pernah adu santet dan akhirnya saya mengembalikan santetnya sehingga dia mati. Nah, dia pidato seperti itu, pendeta itu pidato seperti itu, dan tanpa ada klarifikasi dan sebagainya dari pihak yang ada di India, si pendeta itu mendapatkan jamaah yang sangat banyak dan tentu saja perputaran uang yang juga sangat besar di situ. Nah, sekali lagi ya, ini kita melihat hanya dalam satu perspektif, bahwa perspektifnya itu adalah optimistik gitu, perspektif yang baik, bahwa ternyata di antara kebohongan, kalau misalkan kita harus menyebutnya sebuah kebohongan atau klinik atau apa, ada banyak orang yang disejahterakan, ada banyak orang yang berubah menjadi orang yang lebih baik, termasuk ada banyak orang yang menjadi lebih spiritualis. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebagian besar manusia itu lebih mudah untuk menggantungkan moralitas mereka itu pada hal-hal yang sakral daripada hal-hal yang legal.
Jadi kalau misalkan di sebuah negara ada peraturan jangan buang sampah sembarangan, mungkin itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ditaati. Tapi kalau misalkan disebut bahwa siapapun yang buang sampah sembarangan di sini akan dijungjurigan, dihantui oleh kuntilanak dan hal yang semacam itu, maka untuk golongan masyarakat tertentu atau sebenarnya sebagian besar masyarakat itu lebih efektif menjadi sebuah larangan daripada pernyataan legal yang tadi itu. Kan begitu ya. Dan dalam konteks itulah sebenarnya agama dibutuhkan. Sekali lagi kita tidak berbicara soal bohong atau benar salah atau benar dan sebagainya, tidak. Kita berbicara soal kemanfaatan gitu ya. Atau misalkan contoh yang lain, ada manfaat lain dari klinik, ada manfaat lain dari mistik, yaitu apa? Jadi waktu saya kuliah itu ada seorang ustadz yang ketahuan selingkuh sama istrinya. Wow, pecah perang lah. Pokoknya dia dimarahin, istrinya nangis-nangis, pukul-pukul apa segala rupa. Pokoknya bagaimanalah perasaan seorang perempuan ketika tahu bahwa suaminya itu selingkuh. Begitulah ya kurang lebih. Tetapi tak lama setelah itu mereka damai, mereka rujuk dan baik-baik saja. Dan sampai sekarang mereka hidup dalam kebersamaan dan damai. Mereka lepas dari kemungkinan perceraian di masa lalu yang waktu dulu itu anaknya masih sangat kecil-kecil. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata alasannya sangat sederhana, yaitu si suami mengaku bahwa dirinya itu diguna-guna. Itu doang gitu. Jadi, kenapa kamu selingkuh gini? Oh, ternyata saya itu diguna-guna. Sebenarnya saya tidak suka sama perempuan itu, cuman saya diguna-guna, saya dapat pelet apa segala rupa yang menyebabkan saya tertarik sama dia. Ini buktinya, ada helai rambut, ada foto, ada apa yang dia tunjukkan dalam sebuah kotak. Tuh berarti saya itu diguna-guna. Nah, selesai seperti itu, si istri langsung memaafkan karena mengira bahwa apa yang dilakukan suaminya dalam kasus perselingkuhan itu adalah sebuah trik, adalah sebuah si suaminya tidak sadar dan dia benar-benar dikendalikan oleh setan untuk mendekati si perempuan yang pelakor itu gitu. Sesederhana itu kan. Jadi ternyata kepercayaan orang pada klinik, pada mistik itu ternyata berhasil mempertahankan hubungan rumah tangganya sampai sekarang dan membuat anak-anaknya hidup dalam kebaikan, tidak terlantar gara-gara perpisahan orang tuanya dan sebagainya. Nah, apakah hal yang seperti itu bisa terjadi dalam banyak hal? Ya tentu saja, itu terjadi dalam banyak sekali hal. Kalau misalkan kita berbicara lagi soal Gus Samsudin yang tadi itu ya, betapapun kita sekarang mengolok-oloknya, menganggap ODGJ, menganggap itu salah dan sebagainya dan bla 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 yang lainnya itu, kita harus akui bahwa ada banyak orang, diklaim ribuan orang yang sembuh gara-gara ikut pada pengajian dan ikut pada pengobatan Gus Samsudin. Bukan gara-gara Gus Samsudin itu sakti beneran, bukan. Tetapi gara-gara Gus Samsudin memberikan sugesti kepada orang-orang tertentu itu, kepada pasiennya, agar si pasien itu pada akhirnya menjadi sembuh atau tidak merasakan penyakitnya. Kan seperti itu ya. Sugesti itu atau kepercayaan tentang diri itu sebenarnya adalah salah satu obat yang sangat mujarab. Dan itu diakui oleh medis, kan begitu ya. Jadi ketika orang tidak lagi percaya pada mistik, kan mungkin saja itu tidak terjadi, tetapi gara-gara orang itu percaya pada kesaktian begini dan begitu dan sebagainya, akhirnya dia bisa menjadi sembuh beneran. Kemudian apa manfaat berikutnya dari klinik mistik, tahayul, mitos, legenda dan sebagainya yang semacam itu? Di antaranya yang paling benar-benar berpengaruh terhadap peradaban itu adalah legitimasi kekuasaan para penguasa. Begitu. Jadi ini penting Baraya. Jadi ceritanya begini. Di masa yang sangat lampau, ketika manusia sedang berusaha untuk membangun struktur pemerintahan mereka, hierarki masyarakat mereka, tidak ada pemerintahan yang benar-benar bisa efektif, tidak ada pemerintahan yang benar-benar bisa efisien. Karena apa? Ya di masa lalu itu banyak sekali masalah dan kontrol tidak bisa benar-benar dijalankan dengan baik. Nah, karena itu maka setiap masyarakat yang membangun sebuah kerajaan atau sebuah institusi pemerintahan dan sebagainya, itu pasti juga menciptakan atribut-atribut untuk bisa melindungi dan melengkapi hierarki kekuasaan yang dimaksud itu. Jadi misalkan di Cina itu ada yang namanya doktrin Tianming, jadi mandat dari langit, bahwa raja itu atau kaisar itu pasti menjadi kaisar itu gara-gara mendapatkan mandat dari langit. Jadi siapapun yang memberontak padanya dan kemudian gagal dan sebagainya, maka dia akan dikutuk oleh langit, dia akan masuk neraka dan lain sebagainya begitu. Konsep yang serupa tapi tidak sama itu juga ada di India dan di Nusantara, yaitu konsep dewa raja, bahwa raja itu pasti adalah representasi dari dewa, sehingga melawan pada raja itu berarti melawan pada dewa. Makanya ketika raja lewat itu rakyat langsung sungkem, langsung sujud apa dan sebagainya gitu ya. Dan itu kemudian di pengaruh Hindu dan Buddha itu kemudian dibawa-bawa sama
Habib Bahar bin Smith. Jadi kalau ketemu sama dia itu harus berhadap, jadi nggak boleh membelakanginya, harus mundur gitu, terus harus berjalan dengan lutut, harus mencium kakinya, harus mencium tangannya dan sebagainya. Ya beliau mengklaimnya sih itu adalah adab terhadap cucu Rasulullah, tapi sebenarnya Nabi juga tidak pernah seperti itu sama sekali gitu ya. Justru Nabi yang kalau misalkan berhadapan dengan orang lain, berhadap ke depan langsung begitu, nggak membelakangi dan sebagainya, itu biasanya Nabi yang seperti itu. Bukan menuntut orang lain untuk melakukan seperti itu. Tapi kenapa Habib Bahar misalkan seperti itu? Ya karena itu adalah kearifan lokal masyarakat Nusantara di zaman dulu gitu. Jadi ketemu sama raja, ketemu sama orang-orang besar dan sebagainya, itu harus nggak boleh lihat mata gitu, harus tunduk gitu, bahkan harus sujud gitu kalau benar-benar raja dan lain sebagainya begitu. Nah, cara-cara seperti itu sekali lagi itu adalah cara yang sangat atau setidaknya lebih efektif dan lebih efisien untuk bisa mempertahankan kekuasaan raja pada waktu itu. Dan setiap kekuasaan raja yang stabil biasanya membawa kemakmuran pada rakyatnya. Itu rumusannya tuh begitu. Dan di zaman dulu kita harus ingat bahwa hampir setiap suksesi itu dimanapun di seluruh dunia itu pasti kacau, itu pasti ada pertumpahan darah dimanapun. Nah, kalau misal tidak ada konsep dewa raja atau doktrin Tianming dan sebagainya, maka kekerasan akan jauh lebih besar, jauh lebih fatal, jauh lebih masif, dan jauh lebih banyak pertumpahan darah. Dan karena itulah maka cerita-cerita mistik dan cerita-cerita klinik itu harus dibuat secara sengaja. Kalau misalkan Baraya lihat dalam sejarah, ada sosok yang namanya Ken Arok. Siapa dia? Begal, penjahat dia tuh. Tapi ketika dia akhirnya secara tidak sengaja dan penuh kebetulan dia menjadi raja, dia langsung menciptakan cerita bahwa dirinya itu memang anak dari Sudra, tetapi sebenarnya ibunya itu diperkosa atau ya disetubuhi, maaf ya, oleh Dewa Indra, sehingga lahirlah dirinya. Jadi dirinya itu walaupun Sudra tetapi adalah anak dari Dewa Brahma. Jadi siapapun yang memberontak padanya itu harus berhati-hati karena berhadapan dengan kemarahan Dewa Brahma. Atau dia juga sebenarnya adalah perwujudan dari Shiva dan lain sebagainya lah, seperti itu. Yang intinya adalah itu adalah alat legitimasi yang sangat kuat, termasuk juga kemunculan Nyi Roro Kidul untuk menguatkan Kesultanan Mataram dan hal-hal yang semacam itu begitu. Itu adalah fungsi yang sangat penting dan sangat signifikan dari cerita-cerita klinik, agar kekuasaan raja menjadi lebih stabil dan agar rakyat bisa menjadi lebih makmur, begitu kan? Nah, itu ceritanya. Terus ada lagi nggak manfaatnya? Ada banyak manfaatnya, diantaranya yang lain itu adalah bahwa cerita-cerita klinik, cerita-cerita mistik atau yang semacam itu adalah ini ada ini. Maaf ya, manfaat berikutnya dari cerita-cerita klinik, mistik dan sebagainya itu adalah untuk membela kaum lemah. Karena orang-orang di zaman dulu, sebenarnya zaman sekarang juga sama sih, tapi orang-orang di zaman dulu itu lebih tidak memiliki bargaining. Ketika dia mendapatkan kasus, ketika dia mendapatkan pelecehan, ketika dia diintimidasi dan sebagainya, banyak di antara kaum-kaum lemah itu yang tidak bisa melawan. Kan begitu. Nah, karena itu, maka masyarakat kemudian menciptakan cerita-cerita mistik untuk bisa membuat masyarakat tetap ada dalam nilai-nilai moral yang baik, tetap ada apa, dan termasuk juga memberikan sanksi spiritual yang menakutkan terhadap orang-orang yang melanggarnya. Begitu. Jadi misalkan ya, ini di masyarakat masa lampau, golongan yang paling rentan terhadap kekerasan itu adalah kalangan perempuan misalkan ya. Dan karena itu kebanyakan perempuan di masa lampau itu dipingit di rumahnya, bukan gara-gara itu adalah kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya, tetapi karena tidak ada cara yang lebih baik pada waktu itu di zaman dulu gitu ya. Nah, selain itu apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi para perempuan? Menciptakan cerita-cerita horor atau hantu atau yang semacam itu yang tokohnya itu adalah perempuan. Makanya banyak hantu-hantu di Indonesia yang tokohnya itu perempuan gitu, kayak kuntilanak gitu, sundel bolong atau si manis jembatan Ancol dan sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Ya untuk melindungi mereka. Jadi misalkan Pontianak itu atau kuntilanak itu kan sebenarnya diceritakan sebagai perempuan yang mati beranak. Dia hamil, melahirkan, tapi gak kuat karena memang bertaruh nyawa dan akhirnya dia meninggal. Yang sebenarnya itu adalah penekanan bahwa orang-orang masyarakat di masa lampau itu harus benar-benar menjaga perempuan, menjaga istrinya dari hal-hal yang semacam itu. Karena perempuan itu banyak sekali rentan terhadap kekerasan, rentan terhadap rasa sakit dan sebagainya. Yang karena itu maka dia harus dilindungi. Atau misalkan kalau Baraya misalkan melihat sosok kuntilanak, Baraya juga akan langsung terbayangkan bahwa ada perempuan rambutnya panjang agak kusut tapi jalan tengah malam pakai daster gitu. Coba sekarang Baraya ya, kalau Baraya melihat perempuan pakai daster jalan sendirian di kegelapan malam, apa yang akan Baraya lakukan?
apakah mendekatinya, apakah menggodanya, atau Baraya mulai lari dan hal yang semacam itu. Maka saya curiga Baraya akan lebih memilih lari atau menghindarinya, dan itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi perempuan-perempuan di zaman dulu ketika dia harus berjalan tengah malam misalkan karena keperluan yang sangat mendesak, karena keperluan yang sangat mendadak, dan tentu saja jalan umum pada masa lampau itu sangat berbahaya apalagi buat perempuan, maka harus diciptakan sesuatu yang membuat perempuan itu aman. Ya, muncullah cerita kuntilanak yang tadi itu. Jadi perempuan pakai daster jalan tengah malam, jangan dideketin, jangan-jangan itu kuntilanak. Kan seperti itu ya. Demikian pun dengan si manis jembatan Ancol dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya adalah cerita untuk melindungi kaum yang lemah begitu. Atau misalkan ada lagi cerita mistik atau klinik atau magic itu sebenarnya faedahnya adalah untuk melindungi atau melestarikan alam. Nah, ini kita sudah tahu ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu misalkan menganggap sakral hewan-hewan tertentu, harimau gitu ya, atau misalkan hutan-hutan tertentu, hutan larangan apa dan sebagainya. Coba kalau misalkan Baraya perhatikan, hutan larangan di mana-mana, di tempat yang masih menganggap hutan larangan itu ada, itu biasanya pasti di gunung. Atau di pegunungan atau di perbukitan, pasti seperti itu. Kenapa seperti itu? Itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk melindungi daerah resapan air. Kalau misalkan Baraya memperhatikan, seiring dengan masyarakat yang semakin skeptis dan tidak percaya pada hal-hal yang klinik, seiring itu pula lah manusia membabat dan merusak alam, merusak lingkungan, bikin hotel-hotel, bikin perkebunan di gunung-gunung. Sadar nggak seperti itu? Ya tentu saja memang ada kaitannya. Jadi orang-orang di masa lalu tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa melindungi alam, melindungi agar hutan ini tidak dijamah oleh manusia dan sebagainya, kecuali dengan menciptakan cerita bahwa di situ ada wewe gombel, bahwa di situ ada siluman ular putih, bahwa di situ ada Sun Gokong, ada yang semacam itu, yang membuat akhirnya masyarakat menghormatinya dan tidak masuk seenaknya ke hutan-hutan yang dimaksud itu. Dan akhirnya apa? Hutan-hutan itu menjadi lebih lestari, menjadi lebih baik. Dan karena itu akhirnya apa? Karena itu maka daerah-daerah resapan air itu kemudian tidak membanjiri, atau kerusakan atas daerah resapan air itu tidak membuat banjir orang-orang yang hidup di bawahnya. Kan seperti itu. Ya banyak sih cerita-cerita yang seperti itu yang sekali lagi menunjukkan bahwa di balik cerita mistik dan klinik yang sekarang kita hujat, kita jelek-jelekan, kita anggap itu sebagai lelucon dan sebagainya, sama seperti semua hal di dunia, bahwa tetap saja ada manfaatnya, ada sisi positifnya. Kita sekali lagi tidak sedang berbicara bahwa mana yang benar, mana yang bohong, mana yang tipu-tipu, mana yang bukan, ya itu di luar itu. Tetapi bahwa itu bagaimanapun ada manfaatnya dan menjadi bagian dari perkembangan peradaban manusia. Jadi kalau misalkan sekarang pesulap merah, misalkan berantem dengan ini, berantem dengan itu, berantem dengan itu, ya untuk banyak hal saya setuju memang. Tapi untuk hal yang lain, bahwa kalau misalkan kita melepaskan secara penuh hal-hal yang mistik, klinik, magis dan sebagainya, maka ada lubang besar yang harus kita tambal. Ada lubang besar yang bisa saja itu mempercepat kiamat buat kita sendiri. Semoga dipahami dan mohon jangan salah paham. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.